Remaja Dunia Hijau. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Tadulako akan menampilkan sebuah video mengenai anak kelas Dilenidae. Selamat datang di video pembelajaran kami mengenai anak kelas Dilenidae. Siap untuk menyelami hutan belantara? Siap! Kita akan memulai petualangan kita dengan bertemu keluarga yang eksklusif, yaitu Dilenidae. Mereka bukan hanya sekumpulan tumbuhan biasa. Oh tidak, mereka adalah superstar dari dunia botani yang telah mengambil panggung utama dalam teater evolusi selama jutaan tahun. Bayangkan saja, mereka berdiri di sana dengan daun mereka yang berkilauan. Di bawah sorotan matahari menari-nari dengan angin dan menawarkan bunga yang begitu indah, seolah-olah mereka sedang bersiap untuk malam penganugerahan Oscar. Jadi, pasang sabuk pengaman Anda dan kamera Anda, mari kita mengeksplorasi keluarga Dilenidae yang menakjubkan ini. Siapa tahu mungkin kita akan menemukan spesies baru yang bisa kita beri nama Dilenidae maximus dan Libertia hilaris. Karakteristik umum Dilenidae adalah salah satu subkelas tumbuhan berbunga yang pernah digunakan dalam tumbuhan berbasis morfologi. Klasifikasi internal Dilenidae dalam klasifikasi tumbuhan sebenarnya merujuk ke Dileniales, sebuah ordo tumbuhan berbunga. Dilenidae dari kelas Magnoliophyta atau dikotil. Orde ini mencakup dua famili utama, yaitu Dileniaceae. Dalam sistem klasifikasi modern seperti APG2 dan APG3, Dileniales tidak lagi digunakan sebagai kelompok yang terpisah, melainkan famili Dileniaceae dimasukkan ke dalam kelompok eudikotil inti tanpa penempatan yang spesifik ke dalam ordo tertentu. Anggota Dileniales memiliki karakteristik karpel yang terpisah dan banyak stamen. Tanaman dalam ordo ini sering ditemukan di daerah tropis dan subtropis, dengan beberapa spesies yang terkenal seperti Hibbertia. Spesifik, Pepaya carica papaya. Pepaya adalah tanaman berbentuk pohon dengan batang tunggal yang tidak bercabang. Biasanya tumbuh hingga 3-10 meter. Daunnya besar, menjari dan berwarna hijau tua. Daun pepaya tumbuh pada batang panjang yang muncul langsung dari batang utama. Buah pepaya berbentuk lonjong atau bulat dengan kulit berwarna hijau saat muda dan berubah menjadi kuning atau orange saat matang. Daging buahnya berwarna orange atau merah muda dengan banyak biji kecil berwarna hitam di dalamnya. Bunga pepaya berwarna putih atau kuning muda dan tumbuh langsung dari batang utama atau cabang. Selanjutnya ada kembang sepatu atau Hibiscus prosa sinensis. Ciri-ciri kembang sepatu adalah semak atau pohon kecil yang biasanya tumbuh hingga 2-5 meter. Daunnya berwarna hijau mengkilap, berbentuk oval atau bulat telur dengan ujung meruncing dan tepi bergerigi. Bunga kembang sepatu besar dan mencolok, biasanya berdiameter sekitar 10-15 cm. Bunga ini memiliki 5 kelompok yang bisa berwarna merah, kuning, putih, pink, atau orange. Bunga seringkali memiliki benang sari yang panjang mencuat dari tengah. Batangnya berkayu dan berwarna coklat atau abu-abu muda. Buahnya berbentuk kapsul yang berisi biji-biji kecil. Dan yang terakhir ada rambusa. Daun rambusa berjenis tunggal dengan panjang tangkai sekitar 1-3 cm dan berambut panjang. Helai daun berbentuk bulat telur dan terbagi menjadi 3 tepian rata atau bergerigi. Bunga rambusa memiliki warna dominan putih dengan 3 helai daun pembalut. Sebelum buah terbentuk, tanaman rambusa akan berbentuk bunga terlebih dahulu. Bunga ini memiliki kelopak dengan 3 helai daun pembalut yang berbentuk seperti lonceng. Kelopak bunga ini akan berubah menjadi jaring yang menutupi buah nantinya. Bunga rambusa berwarna ungu di bagian tengah dan pinggirnya berwarna putih cerah. Buah rambusa berbentuk kecil, tertutup oleh kelopak bunga dan akan terlihat jika kelopaknya dibuka.
Buah ini berwarna hijau saat masih muda dan berwarna kuning jingga ketika sudah matang. Bentuknya bulat, lonjong dengan panjang sekitar 1-2 cm. Kesimpulan dari materi video pembelajaran tentang anak kelas di Lenidae adalah bahwa kelompok ini termaksud dalam tumbuhan berbunga yang memiliki ciri khas berupa daun berbentuk sederhana dan tangkai daun yang berseling. Mereka juga memiliki bunga yang tumbuh dari ketiak daun dan seringkali berwarna cerah. Studi lebih lanjut tentang kelompok ini dapat membantu memahami keanekaragaman hayati tumbuhan serta ekologi mereka. Tetap bersama kami karena ini akan menjadi pelajaran yang penuh warna dan penuh kejutan. Saya dengar dulu.